Pada sesi yang pertama kita sudah membahas pengertian atau apa itu proyek dan juga dimensi dari proyek, bahwa proyek punya dimensi biaya dan punya dimensi manfaat. Setelah tahap identifikasi, tahap berikutnya adalah analisis. Nah, dalam tahap analisis ini baru dicari informasi yang serba rinci, serba detail tentang metodenya, tentang manfaatnya, tentang biayanya, agar bisa dilakukan evaluasi atau studi kelayakan, sehingga betul-betul bisa dipastikan bahwa proyek itu memiliki efisiensi atau efektivitas tertentu, layak dijalankan atau tidak, sehingga nanti kalau memang hasil dari analisis ini menyatakan bisa diteruskan, maka bisa dilanjutkan pada tahap perencanaan yang rinci. Ya, jadi perencanaan ini dasarnya dari evaluasi atau studi kelayakan. Kadangkala, tapi ini tidak selalu, evaluasi ini juga akan diperlukan untuk pembuatan proposal. Jadi proposal ini bukan evaluasinya. Proposal ini adalah sebuah usulan yang diberikan kepada pihak eksternal, begitu, agar pihak eksternal itu bisa memahami tentang proyek itu, sehingga bisa membuat keputusan-keputusan tertentu. Kalau pihak eksternalnya misalnya bank, mungkin banknya akan bersedia, kalau menganggap proyek itu baik, akan bersedia mengucurkan dananya, atau kalau itu misalnya pemberi izin dapat memberikan izin, kalau itu pihak yang memberikan jasa pemeriksaan, jasa penilaian, mereka bisa menjalankan tugasnya. Itu merupakan tahapan analisis. Tahap berikutnya adalah implementasi atau menjalankan rencana yang sudah dibuat atas dasar tahapan analisis tadi. Singkatnya, dalam tahapan implementasi ini biasanya diusahakan agar sesuai yang sudah direncanakan, dan perlu adanya monitoring dan juga evaluasi yang dijalankan secara terus-menerus untuk menjamin bahwa betul-betul segalanya sesuai yang direncanakan, sehingga terjadi tingkat efisiensi dan efektivitas sesuai yang diharapkan. Kemudian setelah tahap implementasi, kemudian ada tahap evaluasi. Jadi evaluasi bisa lagi muncul di sini. Tahapan evaluasi yang muncul di sini terutama berkaitan dengan seandainya akan dijalankan proyek yang serupa, atau mungkin untuk menjawab pertanyaan apakah proyeknya akan terus dijalankan. Untuk juga kalau berkaitan dengan proyek yang serupa, jadi masukan tahapan identifikasi dari proyek yang serupa dengan proyek yang sudah dievaluasi ini. Mengenai unsur-unsur dalam evaluasi proyek, itu pada dasarnya yang biasa dimasukkan dalam unsur-unsur itu diupayakan segala hal secara menyeluruh dimasukkan dalam evaluasi, sehingga yang melakukan evaluasi dapat memastikan bahwa semuanya sudah dipertimbangkan, sehingga hasil kesimpulannya nanti bisa dipastikan akurat, menunjukkan efisiensi dan efektivitas proyek yang sebenarnya. Nah, dari beberapa macam rumusan elemen atau unsur itu, salah satunya yang biasanya digunakan adalah rumusan yang saya tampilkan di sini. Pertama, dianalisis tentang aspek legalnya. Dalam aspek legal ini, intinya dipastikan bahwa proyek itu nanti tidak akan mengalami kendala ketika dijalankan dalam hubungannya dengan aspek legal, dengan hubungannya dengan peraturan, dengan hubungannya dengan regulasi, hubungannya dengan undang-undang. Meskipun hal-hal lain mungkin bagus sekali, kalau ternyata secara legal itu bermasalah, bisa saja nanti suatu saat ketika proyek itu dijalankan terpaksa harus dihentikan oleh pihak yang berwenang karena melanggar undang-undang. Yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial ini terutama yang ditinjau adalah
hubungan proyek itu dengan lingkungan manusia di sekitar proyek itu yang berkaitan dengan proyek itu. Nantinya akan dikaitkan dengan norma, dikaitkan dengan budaya, dikaitkan dengan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi intinya bagaimana pengaruh proyek itu terhadap masyarakat sekitar dan juga bagaimana masyarakat sekitar itu akan mempengaruhi proyek itu. Dalam hubungannya dengan kemungkinan ada masalah, kemungkinan mengganggu kelayakan proyek itu, dan juga mengganggu efektivitas dan efisiensi dari proyek tersebut. Aspek berikutnya adalah aspek manajemen. Tapi aspek manajemen, istilahnya di sini manajemen, yang dimasukkan adalah aspek manajemen dalam artian yang sempit. Yang sempit maksudnya adalah yang dianalisis di sini itu biasanya hanya berkaitan dengan kemampuan atau kapasitas dari pihak-pihak yang akan mengelola proyek tersebut. Pemiliknya, manajer-manajer utamanya, bagaimana mereka itu mampu atau tidak, mempunyai kapasitas yang sesuai atau tidak. Mungkin itu berkaitan dengan pendidikannya, kalau memang itu pendidikan relevan, jaringan mereka, pengalaman mereka, bakat mereka, dan hal lain yang akan menunjang kemampuan mereka untuk menjalankan proyek tersebut secara efisien dan efektif sesuai yang sudah direncanakan. Yang keempat adalah aspek teknis, masalah teknis. Dalam aspek teknis ini segala hal rinci tentang pelaksanaan proyek dari A sampai Z dibahas untuk memastikan bahwa memang betul metodenya sudah tepat, sumber dayanya sudah tepat, tahapannya sudah tepat, lokasinya tepat, waktunya tepat, alat-alatnya tepat, dan lain sebagainya. Sehingga di sini biasanya dalam aspek teknis ini sesuai istilahnya teknis, itu memerlukan kemampuan pemahaman teknis dari proyek tersebut untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai yang diharapkan. Kalau misalnya proyeknya itu berhubungan dengan pembangunan jembatan, ya di sini diperlukan pemahaman tentang konstruksi jembatan. Kalau proyeknya tentang peternakan ayam, ya berarti di sini diperlukan pemahaman, diperlukan pengalaman, diperlukan kapasitas dari yang melakukan evaluasi tentang masalah peternakan ayam. Itu tahapan ketiga dan tahapan keempat. Aspek yang kelima adalah aspek pasar. Sesuai istilahnya di sini berarti nanti yang diperhatikan setidaknya ada dua hal seperti yang sudah kita pelajari. Di situ nanti ada permintaan, ada penawaran, dan akhirnya interaksinya akan menghasilkan pasar. Jadi tidak bisa di sini nanti yang dianalisis hanya permintaannya saja atau penawaran saja, tapi kedua-duanya. Tentu saja karena ini pasar, berarti ini asumsinya aspek ini ada barang atau produk yang dijual, yang dipasarkan. Sehingga aspek yang nomor 5 itu hanya relevan kalau proyek itu memang berkaitan dengan permintaan dan penawaran di pasar. Kalau proyeknya biasanya kalau proyeknya itu bukan untuk mencari laba, seringkali, tidak selalu ya, seringkali aspek ini menjadi tidak terlalu relevan, tidak terlalu penting. Sehingga di sini dalam hubungannya dengan permintaan dan penawaran, antara lain bisa dibahas di situ struktur pasarnya seperti apa, pesaingnya siapa saja, segmennya seperti apa, kemudian market share-nya seberapa besar yang diperkirakan, apakah diperlukan iklannya seperti apa. Dari berbagai macam hal itu diharapkan nanti akan muncul ya angka-angka secara rinci yang akhirnya bisa menjelaskan proyeksi penjualannya atau proyeksi penerimaannya atau proyeksi manfaatnya itu berapa jumlahnya, nilainya, sehingga nanti akan bisa digunakan dalam analisis aspek yang selanjutnya, yaitu aspek keuangan.